Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Pendidikan IPA kelas A. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video pembelajaran tentang gerak melingkar beraturan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengamati benda yang bergerak. Dalam pergerakannya, benda-benda tersebut ada yang bergerak dengan lintasan lurus, lintasan parabola, dan ada yang lintasan melingkar serta lintasan yang tidak beraturan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran atau disebut dengan gerak melingkar. Perlu diingat bahwa pada gerak melingkar akan membentuk lintasan berbentuk lingkaran yang sumbu putarnya di luar tinjauan benda. Hal inilah yang membedakan antara gerak melingkar dengan gerak rotasi, yang dimana pada gerak rotasi memiliki sumbu putar di dalam tinjauan partikel benda. Misalnya pada sebuah roda. Pada saat roda berputar, secara umum roda dikatakan mengalami gerak rotasi. Karena jika kita tinjau roda pada keseluruhan, roda berputar pada porosnya. Sedangkan pada gerak melingkar, yang kita tinjau adalah titik partikel pada ujung roda yang mengalami perpindahan posisi setiap saat, sehingga dalam perpindahannya membentuk lintasan berupa lingkaran. Hampir setiap hari kita melihat sepeda motor, mobil, dan kendaraan beroda lainnya. Kendaraan-kendaraan tersebut memiliki roda, yang dimana dengan adanya roda, kendaraan tersebut dapat bergerak. Sepeda motor dan mobil dapat berpindah tempat karena adanya titik partikel pada ujung-ujung roda yang berputar. Putaran titik partikel pada ujung roda merupakan contoh gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan merupakan gerak suatu benda yang menempuh lintasan berupa lingkaran dengan besar kecepatan linear tetap. Meskipun besar kecepatan linearnya tetap, arah kecepatan linear selalu berubah dan menyinggung lingkaran. Pada gerak melingkar beraturan, besar kecepatan sudut dan arah kecepatan sudut selalu tetap, sehingga tidak ada percepatan sudut pada gerak tersebut. Untuk contoh pada gerak melingkar beraturan, dapat kita lihat pada kedua gambar ini, di mana pada gambar pertama terdapat para pembalap sepeda yang bertanding di stadion menempuh lintasan melingkar. Bila mereka harus menempuh 5 lap, mereka harus melakukan 5 kali gerak melingkar. Sedangkan untuk pada gambar kedua, terdapat adanya baling-baling yang melingkar yang bergerak melingkar pada pesawat helikopter yang dapat mengangkat pesawat secara vertikal. Baling-baling pesawat mempertahankan gerak melingkar beraturan selama pesawat helikopter tetap mengangkasa. Selanjutnya yaitu perpindahan sudut. Ketika kita memahami gerak melingkar, kita akan menemukan sudut yang dibentuk oleh vektor jari-jari yang menghubungkan dua posisi benda yang berbeda dalam lintasan melingkar. Dapat kita lihat pada gambar di samping di mana untuk perpindahan dari posisi A ke B, roda telah menempuh perpindahan sebesar sudut theta. Ini berarti benda telah berputar sejauh theta melalui jarak linear gerak S, yang dimana besarnya theta dalam radian adalah perbanding linear S dan jari-jari roda R. Hubungan antara sudut tempuh theta dengan busur lingkaran yang ditempuh S adalah yang pertama, jika sudut tempuh satu putaran 2V radian, maka panjang busur yang ditempuh adalah keliling lingkaran atau sama dengan 2VR. R merupakan jari-jari lingkaran. Yang kedua, jika sudut tempuh satu putaran theta radian, maka panjang busur lingkaran yang ditempuh adalah S. Dengan demikian, dapat dirumuskan yaitu 2V per theta sama dengan 2VR per S, atau 2V per S sama dengan 2VR kali theta, sehingga S sama dengan R dikali theta, dengan theta merupakan perpindahan sudut dengan satuan radian. Untuk S adalah jarak linear dengan satuan meter, dan R adalah jarak partikel ke pusat lingkaran dengan satuan meter. Periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali putaran penuh,
di mana dapat dilambangkan dengan huruf T besar. T besar sama dengan T kecil per N kecil, di mana satuan dari periode adalah sekon atau detik. Sedangkan frekuensi adalah jumlah putaran yang dilakukan benda dalam satuan waktu, dan dilambangkan dengan huruf F kecil. F kecil sama dengan N per T. Satuan frekuensi adalah siklus per sekon, di mana atau sering juga menggunakan Hertz atau Hz. Periode dan frekuensi berhubungan satu sama lain. Hubungan antara periode dan frekuensi dapat kita lihat T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Berikut merupakan contoh soal dari frekuensi dan periode. Adapun pertanyaannya adalah, sebuah benda melakukan 480 kali putaran selama 2 menit. Besar frekuensi dan periode putaran benda tersebut adalah, penyelesaiannya adalah, frekuensi dan periode putaran suatu benda dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan N per T, di mana N-nya adalah 480 dan T-nya adalah 120 sekon, menghasilkan 4 Hz. Untuk periode yaitu T kecil sama dengan N sama dengan T kecil adalah 120 sekon dan N-nya 480, mendapatkan hasil 1 per 4 yaitu 0,25 sekon. Jadi, besar frekuensi dan periode putaran benda tersebut berturut-turut adalah 4 Hz dan 0,25 sekon. Kecepatan angular dan kecepatan tangensial. Kelajuan tangensial atau besar dari kecepatan tangensial atau sering disebut dengan kelajuan linear dirumuskan dengan F sama dengan delta S per delta T. Jika delta S merupakan keliling lintasan yang ditempuh benda dalam satuan periode waktu, maka delta S sama dengan 2V kali R dan delta T sama dengan T besar. Sehingga kelajuan tangensial dirumuskan menjadi V sama dengan 2V dikali R per T besar. Selanjutnya, substitusikan T besar sama dengan 1 per F ke dalam persamaan tersebut. Maka akan diperoleh persamaan V sama dengan 2VRF. Sudut yang ditempuh benda dalam selang waktu tertentu dinamakan kelajuan angular atau kecepatan sudut benda dan pada gerak melingkar beraturan selalu sama dalam selang waktu yang sama, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan delta theta per delta T. Apabila sudut yang ditempuh benda dalam satu periode waktu delta T sama dengan T besar adalah delta theta sama dengan 2V radian, maka kelajuan angular dalam gerak melingkar beraturan dirumuskan W sama dengan 2V per T. Tempatkan T besar sama dengan 1 per V ke dalam persamaan tersebut, maka akan diperoleh hubungan antara kelajuan angular dengan frekuensi sebagai berikut. W sama dengan 2VF. Berikut merupakan contoh soal dari pembahasan tersebut, di mana pertanyaannya adalah, jika speedometer sebuah motor menunjukkan angka 1500 rpm, maka kecepatan sudut putaran mesin motor tersebut dalam satuan radian per sekon adalah, penyelesaiannya, karena 1 rpm sama dengan 2V per 60 radian per sekon, maka W sama dengan 500 dikali 2V per 60 radian per sekon sama dengan 50V radian per sekon. Jadi kecepatan sudut putaran mesin motor tersebut dalam satuan radian per sekon adalah 50V radian per sekon. Pembahasan selanjutnya adalah percepatan angular dan percepatan tangensial. Dalam gerak melingkar beraturan selalu memiliki kelajuan angular konstan. Perubahan kecepatan angular tiap satuan waktu dinamakan dengan percepatan angular, atau dapat dirumuskan dengan alpha sama dengan delta W per delta T. Karena delta W gerak melingkar beraturan sama dengan 0, maka alpha sama dengan 0. Percepatan angular tidak 0, melainkan konstan, yaitu pada gerak melingkar berubah beraturan. Sedangkan untuk percepatan linear atau tangensial diperoleh dengan membagi kecepatan linear dengan selang waktu, atau
atau dirumuskan secara sistematika, yaitu A sama dengan delta V delta T. Pada gerak melingkar beraturan, delta V sama dengan 0, sehingga diperoleh A sama dengan 0. Sedangkan pada gerak melingkar beraturan, nilai A sama dengan konstan. Percepatan sentripetal. Jika suatu benda yang mengalami gerak melingkar beraturan, kecepatan tetap yang dimilikinya, berarti ada percepatan yang selalu tegak lurus dengan arah kecepatannya, sehingga lintasannya selalu melingkar. Percepatan yang diperlukan mengarah ke arah pusat lingkaran disebut dengan percepatan sentripetal. Menurut Sears dan Zemansky, karena arahnya yang ke pusat inilah, maka percepatan itu disebut percepatan sentripetal atau percepatan radial yang berarti mencari pusat. Mari kita lihat gambar lingkaran merah tersebut. Benda yang bergerak dengan kecepatan V1 di titik S dan kecepatan V2 di titik Y pada suatu lingkaran berjari-jari R menempuh busur lingkaran sepanjang delta S sama dengan delta theta kali R. Maka analog dengan itu besar selang kecepatan sebesar delta V per delta theta dikali V, sehingga percepatan sentripetalnya adalah A sama dengan delta V per delta T. A sama dengan delta theta dikali V per delta T. Karena W sama dengan delta theta per delta T, maka AS sama dengan W dikali V. Setelah itu, substitusikan persamaan V sama dengan W dikali R, maka diperoleh AS sama dengan W kuadrat dikali R atau V kuadrat per R. Untuk AS merupakan percepatan sentripetal di mana dengan satuan meter per sekon kuadrat. Begitulah kira-kira penjelasan dari kami mengenai gerak melingkar beraturan. Cukup sekian penjelasan dari kami kelompok 2 tentang gerak melingkar beraturan. Apabila kami ada menggunakan salah kata, kami memohon maaf. Terima kasih.